Bahwasanya sudah ada tetangga kita, warga di sebelah RT kita untuk pembeli beras saja tidak ada lagi. RT keluar berasa ada warga kita, tetangga kita yang sudah ada untuk pembeli beras tidak ada. Barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupi, maka dia pasti masuk surga. Kerabat Andalas TV kembali bertemu dengan saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas, dan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang penggerak sosial, orang yang punya kepedulian yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Yayasan Mubarakah Yatama Peduli, Bapak Haji Rayusman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, ya? Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. Saya terasa bagaimana gitu kalau ketemu sama Bapak. Sudah lama ingin mengontak Bapak Man. Alhamdulillah. Ingin bercerita tentang gerakan yang Bapak lakukan. Iya. Tapi sebelum kita bercerita itu, Pak Man saya ketahui juga dulu pernah jadi pengusaha di bidang komputer. Iya benar. Sejak kapan itu dimulai? Iya. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Jadi kita sebelum tamat kuliah saya udah menjalankan rancang bisnis usaha itu bergerak di bidang komputer. Jadi diawali di tahun 88. Tahun 1988 itu masih kuliah, baru masih kuliah ya. Kita udah belajar komputer. Kuliahnya di mana waktu itu? Kuliah di peternakan Unan. Kuliah peternakan, usahanya komputer. Jadi ini terkait masalah hobi. Jadi ketika UPI berdiri di Lubuk Begalung, kita rumah kan orang tua di Lubuk Begalung. Jadi dekat-dekat rumah ada mendirikan rental. Jadi kita melihat komputer itu kayak melihat asam. Pingin tahu aja. Maka kita pengen diperas saja. Jadi pengen belajar, pingin tahu mengenai apa saja, baik masalah software dan hardware-nya. Jadi kita rajin mampir di tempat teman rental komputer itu kan. Kita belajar otodidak ya kan. Kita belajar otodidak dari softwarenya, kita pelajari sampai ke hardwarenya, sampai perakitannya kita pelajari otodidak. Alhamdulillah akhirnya menjadi inspirasi untuk saya untuk mandiri. Jadi saya bercita-cita akhirnya untuk mandiri, bukan untuk tegar hati untuk menjadi pegawai atau bekerja, tidak. Jadi kita berusaha untuk mandiri. Maka saya putuskan bidang komputer inilah hidup saya. Lalu alhamdulillah dengan tekad begitu, berjalan waktu, dari sebelum tamat kuliah kita udah mulai. Alhamdulillah tamat kuliah kita udah berdiri rental sampai 15 unit waktu itu komputer. Habis di Lubuk Begalung, habis itu kita buka cabang di jalan ke kampus Unan di Jalan Tunggang. Sambil itu kita juga waktu itu menjadi kontrak dengan Bappenas. Lingkungan selama 4 tahun dengan Bappenas waktu itu sebagai SP2W. 4 tahun kontrak dengan Bappenas Pusat. Alhamdulillah 98 waktu itu dijanjikan mau diangkat jadi pegawai itu. Udah masuk berkas kita ke di Jakarta BKN iya. Jadi itu janji daripada Pak Arto, program Pak Arto waktu itu. Jadi Pak Arto tahun 98 turun presiden, itu udah sampai ke tahap kan kita ada pengangkatan pendidikan daripada SPD-WW ini sampai berapa angkatan ya, 15 berapa 17 ya. Kita angkatan ke-13, jadi sebagian udah diangkat, sebagian udah diangkat. Terhenti lah. Tapi waktu itu masih jualan komputer. Masih tetap alhamdulillah kita tetap di samping itu kita tetap jalan komputer. Malah kita juga sempat jalan mengajar di SMP dan SMA dan STM
di taman siswa. Di taman siswa. Nah ya lebih kurang. Tapi itu setahun. peternakan ngajarnya di taman siswa. Iya, kebetulan waktu itu kita ada lowongan di bidang komputer. Jadi ada rekanan kita memberitahu itu lagi kita sanggupi, langsung dites oleh pihak sekolahnya, langsung dinyatakan lulus waktu itu. Dan akhirnya mengajar juga waktu itu. Nah, jadi sempat juga mengajar sambil rental dan jualan komputer, kegiatan daripada sejenak perencana purna waktu daripada Novenas itu 4 tahun itu. Tapi setelah itu ada krisis ya? 98 ya? 98. Iya, 98 krisis. Setelah itu? Kita lanjut komputer tetap lanjut. Alhamdulillah walaupun krisis komputer malah pikiran secara kasat manusianya mungkin ini krisis, mungkin rezeki pun akan share. Ternyata tidak waktu itu. Karena tetap dalam situasi kondisi apapun pasti ada yang naik, pasti ada yang turun kayak gitu. Dan rezeki ini kita nggak bisa jangka juga kan. Kadang-kadang malah di hal yang tidak kita pikirkan, nggak mungkin, ternyata malah Allah beri jalan yang tidak disangka-sangka gitu. 98 tuh malah rezeki naik waktu itu. Walaupun sebagian orang jauh turun kan, mereka yang naik. Karena waktu itu komputer harga pada naik, orang banyak mencari second, kita juga mencari menyediakan untuk perangkat secondnya dan sampai ke spare part-nya. Alhamdulillah gitu. Kemudian melanjut komputer sampailah dari Lubek kita buka di Plaza Andalas lantai 2. 2011 kita buka sampai di akhir 2020 pas Covid, bulan puasa tahun kemarin 2020. Lalu setelah kita timbang-timbang secara simpel aja, lalu kita putuskan kita tutup di Plaza Andalas lantai 2 itu. Lalu pindah ke Lubek, ke toko kita di Lubek. Alhamdulillah kita toko kita sendiri, kita tidak mengontrak. Ya. Jadi dengan pindah ke Lubek itu, jadi rencana Allah itu sudah semuanya. Walaupun dari sisi secara materi dunianya nampak kasat matanya kita turun, karena memang juga kita tidak bisa pungkiri bahwasanya tidak kita saja yang kena imbas daripada wabah ini, efek daripada wabah corona ini kan, dari tahun 2020 itu. Ketika komputer itu berjalan Pak Man, itu kan kapan mulai gerakan yang Pak Man mulai ini? Oh ya, jadi di tahun 2020 itu bulan puasanya kan udah Covid juga tuh, udah wabah corona juga. Lalu terinspirasi saja dari Allah juga itu, kita nggak sebagai manusia nggak ada kemampuan untuk apa-apa. Nah, inspirasi aja untuk menjalankan donasi untuk masyarakat kita yang terkena dampak daripada wabahnya corona itu. Lalu saya jalankan donasi. Waktu itu malam hari saya kumpul di bulan puasa tahun kemarin itu dengan RT, dengan ketua masjid, cerita. Lalu keluarlah dari perbincangan dari mulut Pak RT bahwasanya sudah ada tetangga kita, warga di sebelah RT kita, untuk pembeli beras saja tidak ada lagi. Lalu waktu itu di bulan puasa itu langsung sontak aja batin saya waktu bincang Pak RT, dari mulut Pak RT keluar berasa ada warga kita, tetangga kita yang sudah ada untuk pembeli beras tidak ada. Langsung spontanitas waktu itu habis kita berkumpul bulan puasa jam 12 malam itu, tiba di rumah langsung saya jalankan donasi. Saya ngomong sama istri dan anak saya bahwasanya kita ingin menjalankan donasi untuk sembako untuk saudara-saudara kita yang susah. Itu tahun 2020 bulan puasa itu. Ya saya oke, kata istri saya, tapi jangan saya bikinkan donasinya. Pembicaraan dengan warga. Dengan warga, dengan RT, langsung sontak, langsung sekali pulang jam 12. Langsung sontak. Iya, batinnya ya. Batinnya langsung jam 12 malam saya pulang, langsung ngomong. Alhamdulillah waktu itu istri belum tidur, langsung ngomong ke istri langsung mendukung, langsung jalankan donasi malam itu. Alhamdulillah sampai menjelang pagi udah masuk duit itu. Tanggal 30 Juni saya jalankan donasi. Tanggal 3 Juli kan 3 hari jalannya tuh udah saya berikan beras. Kalau di bulan puasa itu saya jalankan langsung itu di awal-awal bulan puasa di minggu kedua. Jalankan, alhamdulillah sampai sehari menjelang Lebaran saya jalankan lebih kurang 500 paket sembako itu, beras, minyak dan telur. Sudah kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Lubuk Begalung. Sampai saya antar sampai ke Kota Baru itu, sempat juga saya antarkan pakai motor waktu itu, ditemani orang setempat yang tahu dengan kondisi lingkungan yang orang susah, dan juga di seputaran Plaza Andalas. Seru kita data lah.
data dibagikanlah kepada mereka. Nah, kita salurkanlah kepada saudara-saudara kita yang di seputaran Plaza Itu di Andalas. bulan puasa itu. Di bulan puasa tahun kemarin. Nah, belum ada gerakan beras yatim lagi. Lalu setelah itu habis lebarannya baru saya mikir juga, saya pinginnya menjalankan satu program yang saya jalankan untuk umat, untuk masyarakat. Lalu saya pilihlah anak yatim. Anak yatim. Lalu saya amati, saya juga banyak bergaul dengan beberapa yayasan-yayasan yang lain. Macam-macam, ada yang Kotak Berkah, Berkah Peduli Umat, ada Penjaga Perut Yatim, Ahsan Care, Indonesia Syam, tahu mungkin Pak Rudi sebagiannya. Itu saya kenal baik semuanya. Lalu saya amati beberapa gerakan kawan-kawan itu, saya pilih supaya tidak timbul tumpang tindih. Saya lihat belum ada anak yatim yang disantuni yang berada di lingkungan rumah. Kalau untuk kayak Penjaga Perut Yatim itu setiap hari Jumat beliau ini menjalankan sarapan pagi untuk anak yatim, lebih kurang 1.000 porsi. Nah, itu ke panti asuhan jalannya. Lalu kita ambillah, kita amati anak yatim yang berada di lingkungan rumah yang masih kurang tersentuh dengan santunan. Jadi anak-anak yatim yang tidak tinggal di panti asuhan. Tidak tinggal panti asuhan. Tapi tinggal di rumah. Itulah yang menjadi sasaran. Nah, itu yang menjadi sasaran kita. Ya, itulah dari cikal bakalnya dari bulan puasa tahun kemarin sampai kita ambil gerakan beras yatim ini. Apa yang Pak Man pikirkan waktu itu? Kenapa saya pengen buat program seperti itu? Ya, jadi menindaklanjuti daripada spontanitas kita di tahun kemarin itu menjalankan sembako untuk masyarakat yang belum puasa. Belum puasa itu. Lalu saya jadi masih membekas lalu kita menjalankan satu program khusus untuk masyarakat, lalu kita pilihlah anak yatim. Itu Pak Man jalankan sendiri? Alhamdulillah waktu itu saya jalankan sendiri dulu, diawali di bulan Juli tahun 2020. Juli setelah Juli 2020 kita jalankan sendiri, belum ada yayasan. Jalankan sendiri, kita beri nama programnya Gerakan Beras Yatim. Gerakan Beras Yatim. Jadi kita memang mengacu khusus kepada anak yatim. Nah, duafa atau pakai miskin belum. Nah, kita mengacu kepada anak yatim. Jadi kita beri nama programnya Gerakan Beras Yatim. Kenapa Gerakan Beras Yatim ini? Kita mengacu juga kepada syariat. Allah berfirman di dalam surat ada 24 kali Allah berfirman soal anak yatim di dalam Al-Quran. Yang umumnya itu orang tahu di surat Al-Maun kayak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Gitu. Siapakah yang mendustakan agama itu? Itulah orang yang tidak memuliakan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, tidak mengeluarkan hak anak yatim atas rezeki yang telah Allah anugerahkan pada mereka, tidak memuliakan anak yatim, sudah lengkap semuanya. Betul itu baru di sisi Al-Maun banyak, termasuk juga dari surat Al-Fajr ayat 17-18 itu lebih kurang kayak gini juga. Kalla bal la tu'rimuna yatim, tidak demikian, kamu sesekali tidak memuliakan anak yatim. Kalla bal la tu'rimuna yatim wa la tahadduna 'ala tu'amil miskin, dan juga kamu tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini kan ayat siarnya nih. Pertama sekali tidak memuliakan anak yatim, kemudian wala yahudu ala tu'amil miskin atau wala tahuduna ala tu'amil miskin. Kalau di surat Al-Fajr itu artinya siarnya kita tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. Berarti ada dua kewajiban di sini. Kewajiban dalam memuliakan anak yatim, kemudian kewajiban dalam saling mengajak untuk memberi makan, mendorong memberi makan orang miskin. Nah, itu syariatnya. Kalau kita jabarkan banyak itu. Nah, itu alhamdulillah kita beranjak daripada syariatnya kita jalankan. Lalu juga ada hadis dari beberapa sabda Nabi juga bahwa Nabi bersabda, aku dan yang menanggung anak yatim bersamaku di surga, seperti ini kata Nabi kita. Arti menanggung di sini yang utamanya pertama lalu kebutuhan pokoknya, kemudian yang memelihara anak yatim, kebutuhan pokoknya dari mata, kebutuhan pokok makannya, minumnya ya. Kemudian mungkin melanjut kepada pakaiannya, mungkin melanjut kepada sekolahnya. Tapi yang utamanya dulu masalah kebutuhan pokoknya. Jadi itu yang menanggung anak yatim kan bersama aku di surga. Jadi begitu keutamaannya, hikmahnya begitu besar kalau kita menyantuni anak yatim ini. Langsung pahalanya bukan 1.000, 2.000 atau gimana atau berlipat ganda, tapi udah langsung surga. Dan juga di hadisnya yang lain Rasulullah bersabda,
barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupi, maka dia pasti masuk surga. Begitu banyaknya itu, cuma itu alasannya udah cukup lah. Cukup lah. Itu dasar syariatnya kita untuk menjalankan program ini. Nah, jadi program ini berjalan dari awal Juli. Kita beri nama programnya Gerakan Beras Yatim. Kita ambil anak yatim yang berada di lingkungan rumah. Di awal program, di periode pertama di bulan Juli itu, alhamdulillah kita antar langsung beras itu. Itu Pak Man sendiri waktu itu? Waktu itu masih sendiri. Di bulan Juli itu di awal tanggal 30 Juninya kita jalankan donasi. 3 Juli sudah kita salurkan beras di anak yatim yang berada di dekat rumah kita di Padang Besi. Berapa banyak waktu itu? Waktu itu tapi sebelum itu Pak Man kita rehat sejenak. Siap. Oke, kerabat Andalas TV, kita rehat sejenak.